Baik, silakan duduk, silakan duduk. Ya, saya ikutan keringatan ya teman-teman ya, karena menempuh perjalanan yang seru banget, dipandu oleh pemandu yang terkenal ya, namanya Uwat ya, dipandu sama Uwat dan istrinya kita melewati lembah ya, kayak Ninja Hattori ya, ya. Senang banget hari ini bisa ada di tempat ini tentunya ya teman-teman, dan sepanjang hari ini saya ada di sini, nanti setelah ini akan ada Creative Couples ya. Antusias dengan Creative Couples ya. Oke baik, saya ingin cepat saja hari ini. Matius pasal yang ke-6 ada 5 hal yang secara khusus Yesus kasih perhatian. Oke, saya mau pelan-pelan. Matius pasal yang ke-6, mulai ayat pertama sampai ayat penutup, ada 5 hal yang Yesus kasih perhatian di situ. Yang Yesus secara khusus jadikan itu pelajaran berseri. Pelajaran serial yang harusnya itu jadi serial juga buat kita. Setuju? Teman-teman kalau nonton film serial, kira-kira nyaman gak abis nonton seri pertama, lompat seri keempat, balik seri ketiga, turun seri kelima, lihat seri kedua? Tahu arti serial? Oke, habis 1, 2, 3, urutan. Dan yang menarik adalah ada 5 hal yang secara berurut Yesus sampaikan, Yesus mengajar. Dan hari ini saya gak mau ngajar 5-5-nya. Tapi hal yang pertama yang Yesus ajarkan adalah hal memberi. Yesus gak mengajar tentang hal menerima. Kalau saudara ngototnya di hal, kayak saudara gak pernah ya. Kalau kita dengan Tuhan selalu yang jadi tuntutan kita adalah persoalan menerima. Sementara Matius pasal yang ke-6, hal yang pertama yang Tuhan taruh, yang Yesus letakkan lebih awal dari semuanya adalah hal memberi. Dan hal memberi itu disiplin rohani loh. Jadi mengukur kerohanian seseorang terlihat dari ekspresinya memberi. Sebab waktu saudara memberi, saudara sedang menunjukkan kepada siapa saudara mengabdi. Ulang. Jadi waktu saudara memberi, saudara sedang menunjukkan kepada Tuhan, bukan kepada pemimpinmu, bahwa saudara sedang mengabdi kepada Tuhan. Sebab waktu Yesus mengajar tentang memberi dalam persoalan Tuhan dan mamon, dia berkata kan, jangan mengabdi kepada 2. Berarti persoalan memberi itu persoalan pengabdian. Makanya gini, yang pelit, pertanda gak mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus mengajar tentang hal berdoa. Ingat? Dan hal berdoa adalah salah satu bentuk disiplin rohani lagi. Berdoa bukan mencari jawaban. Sebab kalau berdoa mencari jawaban, saudara satu kali ketemu selesai. Setuju gak? Kalau hari ini saya gak tahu di mana letak toilet, saya dipandu sama Reni tadi. Dan setelah saya ketemu tempatnya, udah selesai. Saya gak cari Reni lagi tadi. Setuju ya?
Berdoa bukan mencari jawaban, tapi berdoa itu mengenali kehendaknya. Makanya mengenali itu butuh waktu panjang, proses setiap waktu. Mencari sekali ketemu, selesai. Mengenal sepanjang perjalanan hidup Anda. Lalu hal yang ketiga, Yesus mengajar tentang hal berpuasa. Berpuasa bukan untuk menghasilkan kuasa, nggak ada ayatnya. Orang suka tanya, apakah puasa itu menghasilkan kuasa? Enggak. Oke? Sebab kuasa telah berdiam di dalam kita. Roh Kuduslah yang membuat kita punya kemampuan atau omnipoten. Kita punya kuasa yang telah berdiam di dalam. Jadi puasa nggak menghasilkan kuasa. Enggak. Lalu yang keempat, Yesus mengajar tentang hal mengumpulkan harta. Oke? Nah yang terakhir ini yang saya mau bahas dengan cepat. Yang terakhir, hal kekhawatiran. Oke? Hal kekhawatiran. Nah beberapa hal penting yang saya mau highlight dulu di menit-menit awal ini. Berapa banyak saudara yang pernah khawatir? Pernah ya? Dari cara angkat tangan pasti saya yakin banget. Itu kekhawatirannya harian kelihatannya. Ya. Kita ini berdoanya mingguan, memberinya bulanan, berpuasanya setahun sekali, kumpulkan harta tiap hari, khawatirnya tiap menit. Benar ya? Berdoa secukupnya, memberi sebisanya, berpuasa seenaknya, mengumpulkan harta semaunya, kekhawatiran semau-maunya. Nah beberapa hal penting yang saya ingin highlight terhadap atau terkait dengan kekhawatiran. Kenapa sampai Yesus menutup rangkaian khotbah pasal 6 dengan hal khawatir? Karena percuma kalau saudara memberi dipenuhi dengan kekhawatiran. Percuma saudara kemudian berdoa dengan kekhawatiran. Percuma saudara berpuasa dengan sikap hati yang khawatir. Percuma motivasi saudara mengumpulkan harta karena saudara khawatir. Makanya dia kunci 4 hal pertama di atas, dia kunci dengan hal kekhawatiran karena semua orang dia tahu tersandung di situ. Saudara perlu tahu hari ini, yang membuat kita semakin terpuruk bukan karena persoalan yang sedang Anda alami, bukan. Yang membuat saudara dan saya itu makin terpuruk setiap hari, itu bukan karena gini, persoalan saya berat Kak, bukan. Tapi yang menjadi persoalannya adalah karena kekhawatiran kita yang kita pikirkan tiap hari dan mengantar kita bertemu dengan persoalan demi persoalan. Makanya gini, orang yang khawatir, dia membunuh hari esok dan dia kehilangan hari ini. Saudara tahu nggak, kekhawatiran itu bentuk iman. Udah terjadi belum? Tapi saudara khawatir kan? Saudara sedang mengantar yang belum pasti terjadi. Saudara mengantar yang belum tentu terjadi. Saudara udah buat itu jadi di pikiranmu. Dan tanpa saudara sadari, itu kemudian jadi iman yang mendrive kehidupan saudara sampai kemudian saudara kehilangan pandangan di hari esok bahwa Tuhan pemelihara, Tuhan penyedia, dan saudara kehilangan waktu-waktu terbaikmu dengan keluarga di hari ini. Orang yang khawatir itu gak bisa fokus. Orang yang khawatir itu kehilangan relasi. Orang yang khawatir itu hidup di dunianya sendiri. Bahkan Alkitab menulis, orang yang khawatir
tanda berseberangan dengan Tuhan. Tahu gak? Bergumamnya orang khawatir. Ya, bergumamnya orang khawatir itu selalu bilang ini, Tuhan gak sanggup, makanya saya perlu memikirkannya untuk hari ini. Halo? Makanya gini, gumamnya orang khawatir itu gini, selalu merasa gini, Tuhan gak mampu, Tuhan gak bisa, Tuhan gak sanggup. Makanya saya yang harus memikirkannya, saking memikirkannya, saudara mengkhawatirkannya. Makanya gini, sesering Anda memikirkannya, sesegera itu masalah itu datang. Dia belum datang, tapi Anda yang mengundang dia secepatnya datang. Khawatir. Dan tahu nggak? Kenapa orang khawatir? Sederhana jawabannya. Orang itu khawatir karena ada yang namanya ketidakpastian. Kenapa Anda khawatir? Karena ketidakjelasan. Lo harusnya Anda bersyukur kalau ada ketidakpastian dan ketidakjelasan. Karena disitulah iman diaktifasi. Itu cara pandangnya gimana sih? Gini, gak jelas makanya khawatir. Gak pasti makanya khawatir. Sementara cara pandang Tuhan, karena gak jelas, karena gak pasti, bukankah itu kesempatan andalkan Tuhan? Lo gimana sih? Apalagi yang menjadi penyebab orang itu khawatir karena fakta. Anda lupa, fakta bisa berubah. Fakta bisa berubah. Dan ada banyak cerita yang saya nggak perlu ceritakan kepada saudara, tapi saudara pernah ngalaminya kan? Berapa banyak kali dalam kehidupanmu Anda dengar vonis dokter. Dokter berkata mungkin kepada orang tua, sisa waktu hidupmu 1 tahun. Saya pernah ketemu dengan seseorang 13 tahun masih hidup sampai sekarang. Bayangkan. Apalagi saya mau tunjukkan. Sebelum saya mau tutup. Masa khawatir, masih 20 menit dari sekarang. Apalagi saya mau tunjukkan. Saya mau tunjukkan lagi. Matius pasal 6, ayat 34 dulu. Baru kita naik 33. Ya, 34 dulu. Karena 33 ayat hafalan. Saking dihafal sampai di luar kepala. Matius pasal 6 ayat 34 menulis, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Loh, tapi yang menarik setelah kata itu, gak ada jaminan loh. Loh harusnya kalau kalimat ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok Tuhan akan sertai. Loh, benar gak sih? Enggak ya? Kalau tiba-tiba ada seseorang datang sama saudara, terus orang itu bilang gini, gak usah khawatir tentang hari besok, karena, coba, frase berikutnya yang saudara nantikan apa? Tuhan sertai bukan? Di ayat ini gak ada loh. Ini baru kaget loh Pastor David, oh benar Tuh memang saudara itu kecanduan janji. Tapi gak terikat sama perintah. Padahal janji itu rahimnya perintah. Nah di ayat ini menulis, sebab itu janganlah kamu khawatir akan apa? Hari besok. Terus karena hari besok. Ya ampun, sebel banget baca ayat ini kan. Karena hari besok, apa? Mempunyai kesusahannya sendiri. Harusnya yang bagus jadi ayat hafalan, ayat favorit, ayat emas. Jangan kamu khawatir tentang hari esok, karena hari besok akan ada berkatnya sendiri. Tapi di ayat ini Tuhan gak bilang gitu loh. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari. Cukuplah untuk sehari. Saudara mungkin mulai curiga, maksudnya gimana? Saya kasih tahu ya. Justru ayat ini mengandung janji. Saya ulang ya. Justru waktu baca ayat ini, saudara bersuka cita.
Karena ayat ini mengandung bobot janji yang luar biasa. Apa yang Tuhan janjikan, yang tersirat gak tersurat dari ayat ini, bahwa kesusahan, kekhawatiran itu ada batasnya. Yang bikin 2 hari itu Anda. Tuhan itu cuma mau sehari. Loh, Tuhan kasih batas waktu gak di situ? Tuhan bilang ini, sehari. Anda kan seminggu. Tuhan bilang sehari, Anda kan 2 minggu. Tuhan bilang sehari, Anda 2 hari. Loh, itu faktanya. Halo? Paham sampai sini? Berarti Tuhan lagi mau kasih tahu buat kita bahwa yang namanya kesusahan, yang namanya keseharian, yang namanya kekhawatiran, itu ada batas waktu. Yang bikin itu gak terbatas, itu saudara. Kekhawatiranmu ada batas waktunya. Yang gak terbatas itu kesetiaannya, kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya, sukacita. Itu gak terbatas. Halo? Yang bikin berhari-hari siapa? Saudara, saya. Yang bilang sehari siapa? Tuhan. Nah, kenapa Tuhan bilang sehari? Ternyata orang yang khawatir salah fokus. Makanya berhari-hari. Tahu dari mana? Ayat 33. Coba naik ayat 33. Tetapi apa? Carilah. Kalau Tuhan bilang tetapi carilah dahulu. Udah kata cari dahulu. Cari dahulu. Carilah dahulu. Itu bicara apa? Fokus dan prioritas. Jadi yang bikin cuman sehari Anda bersepakat bersetuju dengan Tuhan. Kalau fokus dan prioritas Anda pada Tuhan dan kebenarannya. Halo? Masalahnya Anda gak lagi dengan Tuhan dan gak lagi dengan kebenarannya. Makanya fokus dan prioritas Anda pada fakta dan ketidakjelasan. Memang dengan Tuhan kudu gak jelas. Dengan Tuhan memang kudu gak pasti. Halo? Yang pasti itu bukan, yang pasti itu cuman keselamatan. Pergumulan Anda itu gak pasti memang. Supaya Anda bergantung pada pribadi yang pasti. Halo? Apalagi tentang kekhawatiran? Ya, apalagi tentang kekhawatiran? Coba lihat. Lukas pasal 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14 menulis. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman. Berarti dia ikut live spiritual journey enggak? Ikut. Hari Minggu sulit datang ke gereja, dia tetap datang. Kayak hari ini. Lihat. Dia telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Sempat bertumbuh enggak orang ini? Loh, sempat. Pelayanan enggak? Pelayanan loh. Ikut expand? Ikut. Mereka apa? Tuh, tahu arti terhimpit? Mereka terhimpit oleh 3 hal Alkitab bilang. Dan Tuhan telah meletakkan kekhawatiran sebagai hal pertama dan terutama. Dia nggak tulis, oh dia terhimpit karena kekayaan, kenikmatan hidup, kekhawatiran. Enggak. Dia letakkan urutan dengan jelas. Kekhawatiran selalu jadi bibit membuat orang itu kehilangan firman dalam hidupannya. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Halo?
Ternyata yang bikin firman Tuhan yang Anda terima, yang Anda dengar. Kenapa gak bisa ngedrive hidup Anda? Karena Anda lebih mempercayai kekhawatiran daripada kebenarannya. Padahal yang pasti itu kebenarannya. Kenapa dengan khawatir? Matius 6 ayat 27 coba. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Terjemahan yang lain bilang gini, orang yang khawatir umurnya pendek. Benar, benar. Orang yang khawatir itu mempersulit kehidupan. Oke, saya kasih tips itu terbaik tuh. Bikin hidup Anda makin sulit itu, khawatirlah. Oh iya. Loh, setiap kita khawatir, tapi karena fokus kita, prioritas kita pada Allah dan kebenarannya, pada kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang membuat kita bisa shifting yang Tuhan tadi maksudkan, cukup sehari. Bukan berhari-hari. Oke? Nggak ada janji. Jangan kamu khawatir tentang hari besok. Dia nggak akan janjikan apapun, tapi sebenarnya ayat itu mengandung janji. Oke, dengan cepat. Saya tutup. Bagaimana kita overcome kekhawatiran itu? Ngeri loh. Firman apapun yang disampaikan di mimbar ini, itu gak bisa berbuah loh. Lewat, dengar, lewat, sempat tumbuh, mati. Lewat lagi, sempat tumbuh, mati. Lewat lagi, sempat tumbuh, mati. Kenapa? Karena persoalan kekhawatiran loh. Nah pertanyaannya, gimana cara menang? Gimana handle kekhawatiran? Dengar baik-baik, kekhawatiran itu pintu masuknya pikiran. Makanya jalan keluar untuk menang dari kekhawatiran, itu pikiran juga. Loh, pintu masuknya pikiran kok. Yang pertama, gimana cara menang? Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Saudara perhatikan kata pembukanya. Kata pembukanya dimulai dengan kata gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Dan memang benar, setiap kali kita khawatir, cenderung orang khawatir terkait dengan pemeliharaan. Cenderung kita khawatir terkait penyediaan. Nah di ayat ini Tuhan bilang serahkanlah. Tahu arti serahkan? Saya kasih contoh ya. Boleh, Net bisa bantu? Kalau ini gambaran kekhawatiran, serahkan itu bukan gini loh. Kita selalu berpikir menyerahkan itu ya udah kita serahkan. Kenapa masih tetap khawatir? Karena Anda salah mengenai arti kata serahkan. Serahkan itu bukan gini, Aqua ini bukan pindah ke Net aja. Kalau ini kekhawatiran, ya udah saya serahkan sama Tuhan. Bukan itu. Kata serahkan di sini adalah gini, perpindahan otoritas. Yang tadinya saya yang mengendalikan, waktu saya serahkan, Net yang jadi pengendali semua yang saya khawatirkan. Makanya, makasih Net. Makanya di ayat ini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu.
Artinya gini, Anda mesti berpindah otoritas, Anda mesti berpindah tuan, Anda mesti berpindah kepala. Yang tadinya Anda yang kendalikan, yang tadinya Anda yang kuasai, yang tadinya Anda yang kontrol. Di hari itu makanya cukup sehari Alkitab bilang. Kita tinggal serahkan. Tahu nggak dalam terjemahan bahasa yang lain? Bagus banget. Dalam versi firman Allah yang hidup, di ayat yang sama dikatakan gini, serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara, serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Gawat, selalu. Dia selalu apa? Memikirkan saudara, dia selalu mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Berarti gini, orang yang khawatir itu gak mau dipikirin Tuhan. Itu. Ya, begitu Anda khawatir, Anda itu lagi gini, Tuhan aku lagi gak mau Tuhan itu mikirin saya. Itu orang khawatir. Saya ulang ya, supaya nancap ini. Begitu saudara khawatir 2-3 hari, 5 hari, 1 tahun. Masa khawatir puluhan tahun? Gawat itu. Saya ragu Yesus itu jadi Tuhan atas hidup Anda. Khawatir itu mau cukup sehari Alkitab bilang. Khawatir kok 10 tahun. Dari belum lahir baru lagi gitu. Khawatir terus. Berarti gini, ada yang salah dalam penempatan Yesus sebagai Tuhan. Itu isunya. Makanya gini, sekali lagi, orang yang khawatir memang lagi bilang, Tuhan gak usah pikirin saya. Itu orang khawatir. Loh tapi saya gak bilang gitu Kak. Anda lagi bilang itu dengan ekspresi pikiran Anda. Karena ayat ini bilang, serahkan karena dia selalu memikirkanmu, dia selalu mengawasi segala keberadaanmu. Halo? Yang pertama serahkanlah. Siap? Serahkan. Jadi bukan cuma gini. Bukan. Yang kedua. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4:6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi, nah ini kata penting yang kedua. Nyatakanlah. Yang pertama, serahkanlah. Yang kedua, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Harusnya ekspresi orang khawatir cari Tuhan. Kalau Anda khawatir gak cari Tuhan, memang yang Anda khawatirkan gak beralasan. Loh Anda gak cari Tuhan kok, artinya Anda masih sanggup pegang sendiri kan? Berarti beralasan gak untuk Tuhan tolong Anda? Enggak. Paham maksud saya? Sebab di sini dikatakan, kamu gak usah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah. Jadi Tuhan bilang ini, nyatakanlah, kasih tahu, confess, beritahu gitu. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi kalau saudara khawatir tapi saudara gak berdoa, berarti memang kekhawatiran saudara gak beralasan. Karena kalau memang benar itu mengkhawatirkan saudara, saudara akan cari Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa dengan ucapan syukur? Saya mau kasih tahu. Ini penting. Waktu Anda mengucap syukur setelah doamu selesai. Anda mengucap syukur sembari sementara Anda berdoa. Ucapan syukurmu itu mengunci doamu untuk menerima jawaban. Anda kunci, Anda lock. Makanya gini, yang bikin doa Anda gak terjawab bukan waktu Anda berdoa. Tapi sikap Anda setelah berdoa. Oke? Makanya orang yang susah ngucap syukur, susah melihat pertolongan Tuhan. Orang yang susah mengucap syukur, susah melihat mujizat Tuhan. Orang yang susah mengucap syukur, memeluk berangkulan dengan kekhawatiran. Karena ada ayatnya. Halo, Anda mesti nyatakan.
kekhawatiranmu, Alkitab bilang, kepada Tuhan. Karena Dia bukan cuma memelihara Anda. Bukan. Karena memang Dia tahu apa yang Dia akan kerjakan buat hidup Anda. Serahkanlah, nyatakanlah yang terakhir. Ayat ke-8. Ayat ke-8. Filipi 4 ayat ke-8. Oke. Filipi 4 ayat ke-8 menulis, jadi akhirnya. Udah terakhir memang. Cocok. Jadi apa? Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pertama, serahkanlah, nyatakanlah, pikirkanlah. Halo. Jadi gini, menang dari kekhawatiran gini. Serahkanlah, nyatakanlah, pikirkanlah. Itu. Nah, serahkanlah, nyatakanlah, pikirkanlah. Pikirkanlah, nyatakanlah, serahkanlah. Makanya lihat, kualitas pikiranmu, faktor penentu kualitas keputusanmu. Orang-orang yang sembarangan ngambil keputusan, itu telah terdeteksi sejak awal. Gak punya bobot dalam berpikir. Itu aja. Ngasal, ngawur, dan nganga yang lain. Ngasal, ngawur, pokoknya. Makanya lihat, orang itu kalau dia salah pikir, salah hidup. Saya ulang ya. Anda kalau salah mikir, salah hidup. Makanya kenapa Alkitab bilang, tapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu sampai ya, dimanapun yang dipikirkan itu Taurat Tuhan. Merenungkannya siang dan malam, memperkatakannya, ya, memperguncingkannya dengan Tuhan, oke? Menggumamkannya dengan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, menyuarakan terus-menerus, melatih diri untuk terus memperkatakan kebenaran. Kalau Anda lakukan itu gila. Anda tahu gak sejauh mana Yesus dalam hidup Anda? Sejauh perkataan firman. Karena Alkitab bilang firmannya ada di mulut dan di hati. Hati. Banyak orang di hati gak di mulut. Gak pernah diucapkan. Oh iya. Ada di hati. Di mana firman Tuhan? Jatuh di hati tapi gak pernah diperkatakan. Gak lengkap. Makanya iman itu believing and speaking. Believing, speaking. Percaya dalam hati, mengucapkannya. Makanya cara menang dari kekhawatiran, serahkan. Terus, katakan, pikirkan yang 7 hal tadi. Kalau itu memandu hidupmu, memang benar ayat ini, saya ngalaminya. Cukup sehari.